Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini anak-anak ustazah berkesempatan hadir di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Tak lupa pula selawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Adapun waktu menunggu zuhur, sama-sama kita isi dengan sedikit mendengarkan tausiah dari ustazah hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi anak-anaknya, bisa menjadi amal jariah bagi ustazahnya, ya. Perhatikan semuanya, tolong tidak ada suara satupun, semua mendengarkan ustazah. Ustazah hanya berbicara 15 menit lebih kurang. Gunakan 15 menit dalam hari Kamis ini menjadi bermanfaat, menjadi catatan amal yang mana mendengarkan tausiah. Ya, karena setiap hari kita itu dicatat amal baiknya, dicatat amal buruknya. Amal buruk apa di masjid ustazah? Kan kami di masjid, mana bisa berbuat amal buruk? Berbicara, berbuat bising ketika ada yang ingin menyampaikan kebaikan. Jadi semua akan menjadi amal kebaikan ketika mendengarkan. Akan menjadi amal kebaikan ketika yang didengarkan itu dikerjakan. Ya, insya Allah ya. Bisa semuanya? Bisa, insya Allah bisa ya Bang ya? Bisa, insya Allah. Hari ini ustazah ingin menyampaikan sedikit cerita, sedikit tausiah tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Ada yang tahu? Iya, Masya Allah, pintar-pintar. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran, Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Quran. Kapan malam nuzulul Quran? Malam keberapa ya nuzulul Quran itu terjadi? Ya? 10, kalau 10 udah lewat, ini udah tanggal 13, kok nggak ada perayaannya ya? Biasa nuzulul Quran dirayakan ya? Malam keberapa ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kapan ya malam Lailatul Qadar? Ya? Di 10 akhir Ramadan. Katanya kejarlah, ada hadis yang menjelaskan, kejarlah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Makanya banyak tuh orang i'tikaf di masjid di 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Kalau di Mesir, nuzulul Quran itu terjadi 27 Ramadan. Kalau di Indonesia, di tempat kita, nuzulul Quran dirayakan kapan? 17 Ramadan. Kenapa ustazah kok kita 17? Kan bukan malam Lailatul Qadar. Ternyata ada hadis lain. Ada dalil lain yang menunjukkan kenapa 17 Ramadan. Wahyu pertama kali diturunkan di mana? Di Gua Hira. Apa ayatnya pertama kali turun? Baca sama-sama. Iqra bismi rabb khalaqal insana min Iqra allazi 'allamal. Nah, itu
Ayat pertama kali turun di Gua Hira terjadi pada 17 Ramadan. Jadi di 17 Ramadan Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad bingung harus baca apa? Apakah Nabi Muhammad profesor saat itu? Bukan. Nabi Muhammad tidak tahu harus membaca apa. Ya, jadi kalau ada orang bilang Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, terbantahkan oleh wahyu pertama turun. Karena saat wahyu pertama turun Nabi Muhammad belum bisa membaca. Ya. Kemudian kita tahu ya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Di ayat Al-Baqarah 185 sudah dijelaskan. Siapa yang sudah hafal sampai 185? Ayo baca sama-sama, setengah aja. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal. Iya, Quran itu turun menjadi pembeda. Pembeda dari apa, Ustazah? Dari kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat, Zabur, Injil. Turunlah kitab terakhir, kitab Al-Quran. Jadi nggak ada lagi nanti kalau 2030 ada yang bilang ini kitab suci. Namanya Taurus misalnya, bukan Quran namanya misalnya. Nggak ada, jangan percaya. Kitab terakhir Al-Quran. Al-Quran itu pembeda yang merangkum semua kitab di dalam Al-Quran. Di situ di dalam kitab Al-Quran dijelaskan bagaimana kisah Nabi Isa, Nabi Musa yang belajar dengan siapa? Nabi Musa belajar dengan siapa? Dengan Nabi apa? Nabi Musa belajar dengan siapa? Di surah Al-Kahfi Nabi Musa disuruh belajar sama siapa? Nabi apa? Ada yang tahu di surah siapa tadarusnya? Sudah sampai surat Al-Kahfi. Ya, gimana ini generasi Islam? Seharusnya bulan Ramadan adalah bulan untuk kita kejar target. Ini bulan istimewa. Kenapa istimewa bulan ini? Turun Al-Quran di bulan ini. Kita harus paling banyak ngomong di bulan ini sama siapa? Apa sama guru? Bukan. Sama orang tua? Bukan. Sama teman? Bukan. Sama gebetan? Bukan. Nggak ada gebetan orang penghafal Quran. Sama siapa yang paling banyak? Harus ngomong sama Al-Quran. Kayak mana Ustazah cara ngomong sama Al-Quran? Al-Qurannya dibuka terus kita ngomong? Tidak. Kayak mana cara ngomong sama Al-Quran? Dibaca Al-Qurannya. Kalau di sebelum Ramadan 1 hari 1 juz, di dalam Ramadan 1 hari 2 juz. Kalau sebelum Ramadan 1 hari 5 lembar, di dalam Ramadan 1 hari 1 juz. Ya, Nabi Muhammad 1 hari bacaan Qurannya berapa juz? Siapa tahu? Nabi Muhammad tilawah Qurannya 1 hari 5 juz. Sebelum Nabi wafat, menjelang Nabi wafat, Nabi mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Kenapa? Kok 2 kali? Apa berat kali? Bahkan berkali-kali Nabi sanggup. Tapi untuk memberi contoh kepada umatnya. Mau sakit pun, mau dekat meninggal sanggup. Insya Allah kalau ada kemauan sanggup mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kita harus banyak ngomong sama Quran. Itu apa Ustazah banyak ngomong sama Quran? Karena Al-Quran itu menjadi penolong di hari kiamat. Al-Quran itu datang bagi orang-orang yang membacanya di saat di dunia. Hai Fulan, aku Al-Quran. Kamu sering baca aku kan waktu di dunia, terutama di bulan Ramadan. Ini imbalannya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Kalau di bulan lain dapat 190 kebaikan. 1 huruf dapat 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan, bulan melipat gandakan pahala. Dapat berapa berarti baca Bismillah aja? Dapat berapa ya di bulan Ramadan baca Bismillahirrahmanirrahim? Dapat berapa? Dapat berapa nak di bulan Ramadan kebaikannya? 1.900 kebaikan. Rugi kali. Rugi sekali, sangat rugi orang-orang yang datang bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran.
Satu-satunya sahabat di alam kubur ketika kita takut kegelapan, takut datang malaikat mungkar mungkir, takut kubur, Al-Quran lah yang menjadi teman. Ya, ini ngomong nih sama teman, dia jadi penolong di dalam kubur. Ngomong nih sama siapa aja, mama sama ayah. Mama sama ayah juga nggak jadi penolong nanti di hari kiamat. Yang jadi penolong adalah Al-Quran. Apalagi penghafal Quran. Penghafal Quran harus punya dua waktu. Waktu memurajaahkan hafalan, waktu mentadaruskan bacaan. Jangan sampai mana tadarusnya bang? Nggak ada, kami cuma hafalan aja. Nggak boleh. Harus ada dua. Kalau waktu setelah subuh digunakan untuk menambah dan mengulang hafalan, maka ada waktu lain yang harus disediakan untuk membaca Al-Quran khusus tadarusnya. Niatkan untuk mengkhatamkan Quran. Ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah ya. 17 Ramadan jatuh pada hari apa? Hari apa 17 Ramadan? Hari Senin. Hari Senin, nuzulul Quran. 17 Ramadan, 17 Maret, 1 Ramadan, 1 Maret. Kan enak hitungnya kan? Jadi Ustazah harapkan anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Ustazah, apa ya kelebihan kita baca Quran selain di akhirat kita dapat apa? Di dunia kita dibersihkan hatinya. Kadang hatinya bekarat, seuzon sama orang. Nih kayaknya dia nih jahat nih sama kami nih. Bekarat hatinya. Dibersihkan hatinya dari karatan-karatan hati. Apalagi keutamaan dekat dengan Quran, diangkat derajatnya. Lebih mulia sama manusia. Allah yang angkat derajat. Apalagi kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Dilindungi oleh para malaikat. Ya, dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bilang apa? Khairun nas, apa? Sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Sebaik-baik di antara kalian para manusia. Sebaik-baik di antara kalian para manusia yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi satu hari target nih. Kami ini selama Ramadan pokoknya satu hari 3 juz. Takutnya nanti kami ada hari yang sibuk, takut nggak khatam kalau 1 juz. Atau satu hari 2 juz, atau kalau sanggup nanti 4 juz lah sekali tarik satu hari. Ya, gunakan semoga bibir kita itu bibir yang basah dengan bacaan Quran. Ya, setiap hari baca Quran, udah capek baca tilawahnya, baca murajaahnya, udah capek baca murajaahnya, baca ziyadahnya, gitu terus. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Gitu juga anak-anak Ustazah Amin. Ya mungkin cukup sekian dari Ustazah. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.